Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Herdalita, NIM 21030100036 dari kelas N03 PBSI. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Jean Piaget menekankan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan. Seorang anak melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Proses kognitif Piaget. Skema, kerangka kognitif atau kerangka referensi. Asimilasi, proses SSO memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang ada. Akomodasi, menyesuaikan diri dengan informasi yang baru. Organisasi, mengelompokkan perilaku atau konsep ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah ke dalam sistem kognitif yang lebih tertib, lancar, dengan menggunakan kategori-kategori meningkatkan LTM. Ekuilibrasi, bergerak dari suatu tahap ke tahap lain. Rawan konflik dalam usahanya memahami union desequilibrium. Jika berhasil akan mendapatkan keseimbangan pemikiran. Ciri-ciri sensorimotor. Yang pertama, didasarkan tindakan praktis. Yang kedua, inteligensi bersifat aksi, bukan refleksi. Yang ketiga, menyangkut jarak yang pendek antara subjek dan objek. Yang keempat, mengenai periode sensorimotor. Umur hanyalah pendekatan. Periode-periode tergantung pada banyak faktor, lingkungan sosial dan kematangan fisik. Urutan periode tetap. Perkembangan gradual dan merupakan proses yang kontinu. Teori belajar kognitif. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan tema sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Prinsip belajar. Belajar aktif akan menghindarkan siswa dari kebosanan. Belajar lewat interaksi sosial manusia. Belajar lewat pengalaman sendiri. Pada pembelajaran ini, proses mencari ilmu dilakukan secara tidak sengaja. Jadi, siswa merasa tidak terpaksa untuk belajar. Implikasi dalam belajar. Bahasa dan cara berpikir siswa berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir siswa. Siswa-siswa akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu siswa agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari siswa hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Diberikan peluang agar siswa belajar sesuai tahap. Di dalam kelas, siswa-siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.